dengan budaya bangsa kita, nilai ibu itu tinggi sekali loh. Gitu loh. Nilai ibu itu tinggi sekali di negara-negara yang memiliki kebudayaan besar juga seperti itu Mas Hasan, ya kan? Nilai ibu tinggi sekali. Jadi memang tidak selayaknya, ini menjadi masalah etika nantinya, tidak selayaknya dihina atau dinista seperti itu. Karena bisa menimbulkan respon yang tidak baik kepada yang menulis. Jadi kalau dikejar polisi saya setuju sekali. Terkait tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 dan 311. Nah, kalau masuk pasal 310, 311 tentu itu ada kaitannya dengan delik aduan. Artinya orangnya sendiri yang harus memberikan laporan aduan terkait tentang pencemaran tersebut. Mau melaporkan ke polisi? Orang aku sehat gawean ya. Tapi sempat tersinggung atau marah nggak Mas? Enggak. Kenapa marah? Ya, maksudnya ibu dikomentari seperti itu. Enggak, wis biasa. Enggak tahu, tanya ibu ya. Tenang, tanya ibu. Mas kecewa apa? Kecewa apa? Itu kan menggunakan medsos untuk secara tidak langsung kan juga membawa nama Indonesia juga. Yes, kuwi Facebook biar yang berwajib aja yang ngurus ya. Kita ngurusi yang lain. Dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ini menunjukkan bahwa tim sus bekerja, boleh dikatakan sangat cepat. Ya. Tapi tetap kaidah-kaidah pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar proporsional di dalam proses penyidikan. Ya. Semuanya harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena apa? Karena bukti-bukti ini nanti akan diuji di persidangan. Dan sangat mungkin bisa dikaitkan dengan penggunaan Undang-Undang ITE, di mana hal ini adalah bicara tentang kehormatan seseorang yang direndahkan tadi. Sebagian orang beranggapan hal ini perlu untuk ditindaklanjuti karena hukum, tapi dalam konteks ini mungkin ada kebijakan ya, karena bicara tentang pencemaran nama baik ataupun kedudukan kehormatan seseorang kan mereka secara pribadi ya. Saya pribadi berharap ada permaafan dan ini bisa jadi pelajaran bagi banyak orang untuk berhati-hati dalam bermedia sosial. Bareskrim kantongi identitas pemilik akun @koprofiljati menghina Iryana Jokowi. Penyidik Bareskrim Polri telah mengantongi identitas pemilik akun Twitter @koprofiljati yang diduga menghina atau mengolok ibu negara Iryana Jokowi lewat unggahannya. Saat itu, Iryana tengah berpose bersama istri Presiden Korea Selatan di sela-sela kegiatan KTT G20 di Bali. Namun Vivit masih enggan mengungkap identitas asli pemilik akun Twitter @koprofiljati yang telah diidentifikasi tim patroli siber jajaran Ditipit Siber, Bareskrim dan Subdit Siber Ditreskrimsus di seluruh Polda se-Indonesia. Oleh sebab itu, Vivit mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial agar hanya dipakai untuk hal-hal yang positif. Sebelumnya, heboh sebuah akun Twitter dianggap mengolok Iryana Jokowi ketika sedang berfoto dengan istri Presiden Korea. Sebelumnya, heboh sebuah akun Twitter dianggap mengolok Iryana Jokowi ketika sedang berfoto dengan istri Presiden Korea Selatan, Kim Kun-hee. Sambil mengunggah foto tersebut, akun @koprofiljati menyertakan tulisan, "Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik nyonya," tulis akun tersebut. Kontak unggahan tersebut mengundang beragam respons dari warganet hingga viral, tak terkecuali putra sulung Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan gusar dengan postingan tersebut. Meskipun dalam kondisi marah, Kaisang rupanya tidak bertindak berlebihan karena mendapatkan pesan dari sang ibu untuk sabar. Karisma Jati, sosok pengunggah cuitan viral tersebut pun sudah menghapus cuitannya dan meminta maaf melalui unggahan Facebook. Ia juga mengatakan siap menerima dengan lapang dada segala macam hukuman yang adil dan setimpal. Nasdem didesak keluar dari kabinet Presiden Jokowi. Ini kata Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya berkomitmen berjalan bersama pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin hingga kepemimpinannya usai pada 2024. Dia menyatakan siap partainya ini tidak akan berubah meskipun muncul desakan agar mereka keluar dari kabinet. Surya Paloh ungkit soal dukungan Nasdem saat kenaikan BBM.
Surya mencontohkan bukti komitmen partainya mendukung Presiden Jokowi saat pemerintah menaikkan harga BBM kala itu. Surya menyatakan mereka menjadi satu-satunya partai yang secara eksplisit mendukung kebijakan ini. Dia menjelaskan, partainya menilai kebijakan ini merupakan langkah yang tepat. Oleh sebab itu, Surya mengatakan Nasdem mendukung sepenuhnya kebijakan kenaikan harga BBM. Surya Paloh bercerita soal pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas kebijakan ini. Ia menyatakan sebagai satu-satunya partai yang mendukung kebijakan kenaikan BBM. Nasdem merupakan partai tolol atau malah partai yang paling loyalis kepada Jokowi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut adanya kemungkinan reshuffle atau mengganti menteri dari kabinetnya. Tak lama setelah Nasdem menjagokan Anies Baswedan sebagai calon presiden, kendati demikian Jokowi belum menjelaskan siapa menteri yang bakal diganti dan asal partainya. PDIP mendesak Nasdem keluar dari kabinet. Desakan agar Nasdem keluar dari kabinet mencuat dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia menyindir dengan menyatakan biru keluar dari pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto ketika menjelang soal lukisan di Gedung B, kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat. Lukisan tersebut menggambarkan peristiwa perobekan warna biru bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya pada 19 September 1945. Beberapa hari berselang, Hasto juga menyebut partainya mendukung rencana reshuffle. Menurutnya, Jokowi memerlukan menteri yang loyal dan solid untuk menyelesaikan masalah rakyat. Menurut Hasto, Jokowi berhak menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi jajaran menteri, utamanya yang tidak tegak lurus menjalankan perintah Jokowi. Politikus senior PDIP itu merujuk pada menteri yang merupakan kader Partai Nasdem. Pasalnya, partai ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang dinilai merupakan antitesa dari Jokowi. Kemesraan Paloh dan Puan Maharani. Nasdem sebut tak pernah ada yang diperlakukan begitu. 2 hari sebelum berkunjung ke Nasdem Tower, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengutus Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, untuk menyampaikan rencana kedatangannya pada Senin 22 Agustus 2022. Bambang Pacul merupakan bagian dari tim advance yang bertugas menjalin komunikasi awal sebelum pertemuan Puan dengan petinggi partai politik dalam rangka penjajakan koalisi menuju Pilpres 2024. Memboyong sejumlah pejabat teras partai, Puan pun tiba di Nasdem Tower, Jakarta sekitar pukul 11.00. Ia disambut pelukan hangat oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di ruangannya. Surya tak lepas merangkul Puan dari sejak masuk pintu hingga menuju kursi tamu. Pertemuan Puan dan Surya Paloh berlangsung hingga pukul 13.20. Di sela-sela diskusi, Surya menjamu Puan dan pejabat teras Partai Banteng lainnya dengan nasi goreng sebagai menu makan siang. Partai Nasdem menjadi partai pertama yang disambangi PDIP dalam rangka penjajakan koalisi menuju 2024. Pertemuan tersebut menurut Ali sekaligus untuk menjawab bahwa hubungan PDIP dan Nasdem baik-baik saja. Begitu pula dengan hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan keluarga besar Megawati Soekarno Putri. Sesuai penugasan di Rakernas PDIP, Puan Maharani ditugaskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk melakukan silaturahmi ke seluruh partai politik. Puan mengaku tidak ada alasan khusus memilih Nasdem sebagai partai yang pertama disambangi. Ia mengucapkan terima kasih karena disambut Surya Paloh dengan hangat dan kekeluargaan. Usai hampir 2,5 jam bertemu, Puan menyebut banyak kesamaan pandangan antara PDIP dan Nasdem. Kendati demikian, keduanya belum memutuskan sepakat berkoalisi. Senada, Surya Paloh menyebut Nasdem dan PDIP memiliki banyak kesamaan. Kedua partai akan menggelar pertemuan selanjutnya untuk membahas peluang koalisi di pemilu 2024. Ia menyebut kondisi perpolitikan menuju Pilpres 2024 masih sangat dinamis, termasuk terkait sosok capres dan koalisi. Meskipun Rakernas Nasdem telah menetapkan 3 nama bakal capres, yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo, Surya mengakui keputusan tersebut masih bisa berubah.